Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nafila Ramadhani. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis dengan nomor NIM 64245012. Di sini saya akan menganalisis bahasa, yaitu pidato dari mantan presiden kita ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo, tentang sambutan presiden di Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2023. Menko, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh kepala staf yang hadir, ketua dan para anggota KPCPEN, para kepala lembaga yang saya hormati, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota yang hadir, para pimpinan redaksi, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, yang telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita. Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu. Dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Di menit ke-1 39 detik, kata yang kita hadapi saat itu tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Penggunaan kata pakem berasal dari Jawa, adalah istilah non baku. Struktur kalimat diawali dengan frasa yang kita hadapi, membuat kurang efektif. Penyimpangan, diksi dan struktur kalimatnya. Seharusnya kata yang digunakan adalah saat itu kita menghadapi situasi yang tidak memiliki standar atau pedoman baku. Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam. Di menit ke-1 46 detik, karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman. Kata memang dan semuanya bersifat redundan, berlebihan. Kita sudah berbentuk pada kolektif. Penyimpangannya adalah redundansi. Seharusnya kata yang digunakan adalah karena kita belum memiliki pengalaman Dalam menangani pandemi ini. Kita ingat awal-awal dari WHO disampaikan, saya akan bertanya pada mereka, Presiden nggak usah pakai masker awal-awal. Yang pakai masker hanya yang batuk-batuk, yang kena saja. Nggak ada seminggu, semua harus pakai masker. Dan untuk di menit kedua 12 detik, kata yang digunakan adalah Presiden nggak usah pakai masker. Yang batuk-batuk nggak ada seminggu. Penggunaan bahasa baku dan percakapan nggak pakai. Ini merupakan ragam lisan yang sangat casual. Penyimpangannya adalah ragam bahasa. Dalam konteks formal, seharusnya kata yang digunakan adalah tidak perlu memakai masker. Yang batuk tidak sampai seminggu. Itu adalah kata yang seharusnya digunakan. Ternyata mereka bingung, kita juga bingung. Begitu sampai pada puncaknya, semua negara cari yang namanya APD. APD semuanya kita juga cari kemana-mana. Ternyata kita sendiri bisa berproduksi dan dikirim ke negara-negara lain. Kita saking memang posisinya posisi semuanya bingung. Dan untuk di menit kedua 51 detik, kata kita saking memang posisinya, posisi semua bingung. Kalimat ini tidak gramatikal, salah struktur. Penggunaan saking tidak tepat dan konstruksinya kacau. Penyimpangannya adalah taktis atau struktur kalimat. Untuk menyampaikan makna yang sama baku, posisi kita pada saat itu, sebagaimana posisi semua negara, adalah kebingungan. Itu adalah kata yang seharusnya dipakai. Tetapi manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif. Dan untuk di menit ke 2 menit
56 detik, tetapi manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif. Penggunaan betul-betul sangat adalah pleonasme atau penggunaan kata yang bermakna sama berlebihan. Sangat efektif atau benar-benar efektif sudah cukup. Penyimpangannya adalah pleonasme. Seharusnya kata yang digunakan adalah yang kita lakukan sangat efektif atau yang kita lakukan benar-benar efektif. Dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan. Untuk menit ke-3 7 detik, katanya adalah dan saya melihat semuanya kita ini bekerja, semua karena tertekan. Pengulangan kata semuanya dan semua dalam bahasa klausa membuat kalimat tidak efektif. Penyimpangan kata yang digunakan adalah ketidakefektifan kalimat. Kata yang seharusnya digunakan adalah dan saya melihat kita semua bekerja keras karena tertekan. Oleh persoalan tertekan, oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebagai pengaman, ternyata kalau kita pengen semua kita ini bekerja, memang harus ditekan dulu. Ditekan oleh persoalan, ditekan oleh problem, ditekan oleh tantangan. Dan untuk di menit 3 34 detik ditekan oleh persoalan, ditekan oleh problem, ditekan oleh tantangan. Penggunaan kata problem, serapan Inggris di antara kata Indonesia, persoalan dan tantangan mengurangi keseragaman diksi. Namun, repetisi pengulangan ini sengaja untuk penekanan. Penyimpangan yang digunakan adalah repetisi dan diksi. Untuk keseragaman lebih baik, kata yang digunakan adalah ditekan oleh persoalan, ditekan oleh masalah, ditekan oleh tantangan. Repetisi gaya ini bisa dipertahankan. Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80%, Pak, lockdown. Karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya. Lockdown. Dan di menit 3:57 detik, enggak DPR, enggak dari partai, semuanya lockdown. Kalimat ini elipsis berbentuk dan menggunakan kata baku enggak. Hanya cocok untuk ragam lisan, sangat casual. Dan penyimpangan kata yang digunakan adalah sintaksis dan ragam bahasa. Dalam bentuk baku, seharusnya kata yang digunakan adalah baik DPR maupun dari partai politik semuanya menyetujui lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita gerusa-gerusu, bisa. Baik, di menit ke-4 18 detik, di sini ada kata kita tergesa-gesa, kita gerusak-gerusuk. Penggunaan kata gerusak-gerusuk bahasa Jawa itu adalah bahasa Jawa. Berarti tergopoh-gopoh atau panik adalah istilah daerah non baku. Penyimpangannya adalah diksi atau istilah daerah. Padanan dalam bahasa Indonesia baku, kata yang seharusnya digunakan adalah kita tergesa-gesa, kita panik, atau kita bertindak gegabah. Baik, berdasarkan analisis pidato yang saya lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa cuplikan pidato tersebut lebih banyak menunjukkan penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia baku, terutama jika dinilai sebagai teks formal tertulis. Ciri-ciri utamanya adalah seperti dominan ragam lisan casual, banyak menggunakan kata tidak baku, enggak, pakai, seperti istilah daerah juga, seperti pakem, gerusak-gerusuk, dan struktur kalimat elipsis yang khas percakapan langsung. Dan berbagai jenis kesalahan, mulai dari diksi, pilihan kata tidak seragam dan non-baku, hingga sintaktis atau kalimat tidak gramatika. Kelebihan gaya retorikanya, di balik ketidakbakuan terdapat gaya penyampaian yang efektif untuk komunikasi langsung seperti pengulangan, untuk penekanan atau penggunaan contoh konkret yang mudah dipahami pendengar.
Hal ini menunjukkan pidato ini lebih mengutamakan aspek komunikatif dan pendekatan dengan audiensi daripada kepatuhan mutlak pada kaidah baku. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis bahasa. Selebihnya saya memohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Sekian dari saya, Salwa Nafila Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.